Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Risti Faltumalika dari kelas 11 MIPA 5 nomor absen 30. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Aceh pada masa Cut Nyak Dien. Disimak ya. Masa perjuangan Cut Nyak Dien. Masa perjuangan Cut Nyak Dien dimulai sejak 26 Maret 1873. Kala itu, Belanda telah menyatakan perang kepada Aceh. Tak tanggung-tanggung, pasukan yang digerakkan Belanda untuk berperang melawan rakyat Aceh berjumlah sekitar 3.198 prajurit. Wah, baik banget ya. Kemudian, pada 8 April 1873, pasukan Belanda di bawah pimpinan Johan Herman Rudolf Kohl mendarat di pantai Ceremen dan berhasil menguasai Masjid Raya Baitur Rahman. Tak hanya menguasai, Kohler dan pasukannya pun membakar masjid tersebut di hadapan rakyat Aceh. Cut Nyak Dien yang melihat peristiwa tersebut seketika memberang. Ia pun berseru, "Lihatlah wahai orang-orang Aceh, tempat ibadah kita dirusak. Mereka telah mencorengkan nama Allah. Sampai kapan kita begini? Sampai kapan kita menjadi budak Belanda?" Lalu, pada 29 Juni 1878, suami Cut Nyak Dien yakni Ibrahim Lama gugur dalam pertempuran melawan Belanda ketika tengah berupaya merebut kembali Enam Mukim. Hal itu membuat Cut Nyak Dien semakin geram dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Pada momen ini, tokoh pejuang rakyat Aceh lainnya, Tengku Umar, akhirnya melamar Cut Nyak Dien. Pada awalnya, Cut Nyak Dien menolak pinangan tersebut. Namun, karena Tengku Umar mengizinkan dan mempersilakannya untuk terjun dalam pertempuran melawan Belanda, Cut Nyak Dien akhirnya menerima dan menikah dengannya pada 1880. Hal tersebut meningkatkan moral semangat perjuangan rakyat Aceh untuk melawan Belanda atau Belanda kafir. Bersama Tengku Umar, Cut Nyak Dien kembali berjuang untuk melawan pasukan Belanda. Pada 1893, Tengku Umar sempat melakukan siasat dengan berpura-pura menyerahkan diri dan menjalin kerjasama dengan Belanda. Hal itu dilakukan untuk mengetahui berbagai strategi perang yang dilakukan oleh Belanda. Nah, siasat itu berhasil dilaksanakan. Setelah 3 tahun berkamuflase, Tengku Umar kembali berbalik memerangi Belanda. Tak ayal, Belanda harus terus-menerus mengganti jenderal perangnya di Aceh kala itu. Namun naas, pada Februari 1899, Tengku Umar harus wafat akibat tertembak oleh pasukan Belanda, dan Cut Nyak Dien kembali kehilangan suaminya. Kepergian Tengku Umar sangat memukul perasaan Cut Gambang, anak Cut Nyak Dien dari pernikahan dengan Tengku Umar. Di tengah kesedihan Cut Gambang, Cut Nyak Dien sempat berkata, "Sebagai perempuan Aceh, kita tidak boleh menumpahkan air mata kepada orang yang sudah syahid." Kendati kembali harus kehilangan suami, hal itu tak membuat Cut Nyak Dien gampang dan mengerutkan naluri perjuangannya. Ia memimpin pertempuran melawan Belanda di daerah pedalaman Mulabu bersama pasukan kecilnya. Namun, kondisi Cut Nyak Dien memang semakin rentan. Matanya pun mulai rabun. Melihat kondisi demikian, sisa pasukan yang dipimpinnya merasa sangat iba dan tak tega padanya. Karena perasaan iba dan tak tega itu, salah satu pasukan Cut Nyak Dien yakni Panglaut Ali akhirnya memberikan informasi terkait keberadaan markasnya bersama Cut Nyak Dien kepada Belanda. Cut Nyak Dien akhirnya berhasil ditangkap Belanda dan dibawa ke Banda Aceh sebelum akhirnya dibuang ke Sumedang, Jawa Barat pada akhir 1906. Nah, kendati demikian, Cut Gambang berhasil melarikan diri di tengah hutan ketika ibunya dikepung Belanda. Hingga 2 tahun kemudian, Cut Nyak Dien wafat di pengasingan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa berguna untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.